Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Healthy People, saya Zia, psikolog klinis di RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Oke, anak berkebutuhan khusus sendiri artinya anak-anak yang mengalami kebutuhan khusus pada fungsi fisik, fungsi sosial, fungsi emosi, dan juga fungsi perilaku, serta fungsi intelektual. Jadi sehingga nanti ketika permasalahan psikologis yang banyak kita jumpai pada anak-anak berkebutuhan khusus, misalnya permasalahan psikologis yang bermasalah pada fungsi intelektual, seperti gifted, kemampuan intelektual jauh melebihi rata-rata anak seusianya. Kemudian yang jauh di bawah rata-rata anak seusianya, misalnya borderline intellectual functioning, kemudian ada disabilitas intelektual, kemudian masalah psikologis yang bermasalah dalam fungsi perilaku, misalnya gangguan perilaku, kemudian gangguan perilaku menentang, kemudian fungsi yang bermasalah dalam fungsi sosial, misalnya gangguan cemas berpisah, artinya ada kelekatan berlebih pada figur lekat anak-anak 0-3 tahun ataupun di atas 3 tahun. Kemudian gangguan penyesuaian, fungsi dan fungsi-fungsi lainnya. Di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kami sebagai tim psikolog banyak menemukan anak-anak berkebutuhan khusus yang tergolong dalam neurodevelopmental disorder atau gangguan perkembangan saraf. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, disabilitas intelektual, kemudian nanti ada lagi gangguan spektrum autisme, ADHD atau gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas, kemudian ada kelompok gangguan komunikasi yang di dalamnya ada gangguan bahasa, ada stuttering, gangguan bahasa sosial, dan sebagainya. Itu beberapa yang banyak kita temui kepada anak-anak berkebutuhan khusus terkait masalah psikologis. Oke, peran psikolog dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus sebenarnya ada 2 poin penting. Yang pertama, mengkonfirmasi pemahaman orang tua atau keluarga yang mendampingi anak berkebutuhan khusus. Apakah mereka paham betul kondisi kekhususan anak-anak tersebut, karena setiap anak memiliki keunikannya masing-masing, sehingga nanti berpengaruh kepada penanganan atau target capaian setiap anak. Yang kedua, pendampingan terhadap keluarga dan orang tua, artinya mereka juga butuh ventilasi untuk meregulasi perasaannya, kemudian hambatan-hambatannya apa, sehingga nanti kita sebagai tim psikolog ataupun keluarga dan orang tua bisa memberikan penanganan yang tepat sesuai dengan keunikan anak-anak berkebutuhan khusus tersebut. Intervensi atau terapi yang bisa kami berikan kepada anak-anak berkebutuhan khusus sebagai tim psikolog klinis RSUD Provinsi NTB ada beberapa kelompok ya, misalnya berpusat kepada terapi individual, yaitu apa yang dibutuhkan, kebutuhan khusus seperti apa yang ada pada setiap anak yang berkebutuhan khusus. Kenapa terapi individual ini penting? Karena nanti akan mempengaruhi perkembangan selanjutnya. Apa kelebihan dan kelemahan anak tersebut, apa yang bisa kita lakukan kepada anak tersebut. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan multidisipliner, artinya banyak profesional kesehatan yang juga terlibat. Apakah nanti dia membutuhkan terapis okupasi, terapi wicara, ataupun terapi yang lainnya. Atau mungkin butuh terapi obat, kemudian kita akan kerjasama dengan dokter spesialis kejiwaan. Dengan 2 terapi ini kita akan memiliki target capaian tertentu. Di awal pasti kita sudah membuat target capaian tertentu. Tentunya target capaian itu tidak boleh melebihi kemampuan anak-anak ini, sehingga penting kita untuk melihat
kekhususannya seperti yang saya bilang tadi. Yang terakhir, lingkungan inklusi. Lingkungan inklusi itu entah itu di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan sosial. Artinya bagaimana dia berinteraksi dengan teman sebaya, apakah bisa atau tidak. Dari ketiga hal yang tadi saya jelaskan tersebut, kita sebagai tim psikolog akhirnya menemukan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus ini kita tidak terfokus pada keterbatasannya, tapi kepada apa yang bisa kita optimalkan, sehingga nanti akan kembali kepada bahwa anak-anak ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Itulah sebabnya anak berkebutuhan khusus memiliki kekhususannya masing-masing. Oke, saat ini layanan psikologi di RSUD Provinsi NTB bisa diakses di Poli Rehabilitasi Medik, kemudian di Poli Tumbuh Kembang Anak, kemudian di Poli Khusus atau MCU. Insya Allah kedepannya semoga akan ada klinik psikologi sehingga masyarakat Nusa Tenggara Barat bisa mengakses layanan psikologi secara mudah dan memadai. Jika ayah bunda memiliki kekhawatiran atau permasalahan terhadap anaknya terkait apakah anak saya mengalami masalah psikologis atau apakah anak saya berkebutuhan khusus, silahkan berkonsultasi kepada tim psikolog RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat.